sebelum kita memulai ibadah Mighty Kid Flash, kita mempersiapkan diri terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus memberkati. 1. Siapkan hati dan Alkitabnya ya. Oke. 2. Memakai pakaian yang sopan dan rapi. 3. Tidak sambil makan atau main ya. 4. Mari menyanyi dan menari dengan semangat. Selamat beribadah semuanya. Semangat. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami anak-anak Mighty Kids, Tuhan datang kepadamu pada pagi hari ini untuk beribadah. Tuhan Yesus, sebelum kami beribadah Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami. Tuhan juga memberkati kakak-kakak yang akan melayani sepanjang ibadah ini Tuhan. Kiranya urapan Tuhan mengalir atas setiap kakak-kakak yang melayani Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami pada sepanjang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi adik-adik semuanya. Ya adik-adik semuanya sudah siap untuk beribadah pagi hari ini? Kalau sudah siap, mana senyumnya? Kasih senyum buat papa mamanya, kasih senyum buat kokonya, buat kakaknya, buat titinya, buat adiknya. Ya, kita mulai ibadah kita dalam Tuhan. Sebelumnya kita mau mengucap syukur buat Tuhan ya, karena pagi hari ini walaupun di rumah kita masih tetap bisa memuji nama Tuhan. Kita menaikkan pujian kita, ku daki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang hijau luas terbentang, Yesus beserta aku. Sekali lagi, ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang hijau luas terbentang, Yesus beserta aku. Tuhan, masih semangat Kak Cilu? Aduh, gimana ya? Semangat enggak ya? Masih semangat. Puji Tuhan, adik-adik yang di rumah masih semangat? Masih. Kalau gitu bagaimana kalau kita lanjutkan pujian kita dengan theme song kita yang menjadi apa ya? tema apa kita itu? Di bulan Agustus, Imanku Hebat. Tapi pakai Imanku gerakan Hebat. ya Kak Cilu ya? Oh boleh. Untuk lebih semangat gimana kalau adik-adik di rumah semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian Imanku Hebat. Semuanya pakai gerakan ya. Imanku penuh kuasa dan memindahkan
Adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan pujian. Semuanya sudah bisa gerakannya? Tentu bisa ya. Minggu kemarin kan sudah latihan juga ya lagu pujiannya sama gerakannya ya. Sekarang kita mau apa adik-adik? Mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Benar-benar sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Amin Yesus, katakan, Yesus ku mau panggil Engkau ya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan, dengan imanmu katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Haleluya Yesus, Dia yang menuntun kita. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Halo adik-adik, walaupun kita beribadah di rumah, tetapi kita mau belajar jadi anak yang punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Ketika kita punya iman yang kuat, kita menjadi anak kebanggaan Tuhan. Kita menjadi anak yang hebat di mata Tuhan. Saat ini mungkin lewat pujian ini kita hanya bernyanyi Tuhan, pujian ini mengatakan Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Mungkin kita hanya mengatakan bahwa itu hanya kalimat biasa-biasa saja yang lewat dari bibir kita. Tetapi biarlah pagi hari ini kita mau sungguh-sungguh mengatakan bahwa Yesus, saya mengundang Engkau. Yesus, kami memanggil Engkau masuk dalam hati kami. Mari adik-adik, kita mau diubah melalui setiap firman Tuhan. Setiap guru-guru yang membawakan firman Tuhan, kita mau diproses lewat firman itu. Mungkin kita melakukan hal-hal yang salah di mata Tuhan, tetapi melalui firman-Nya Tuhan menegur kita, Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Karena itu mari sungguh-sungguh naikkan pujian penyembahan ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita katakan dari awal. Haleluya Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan, Yesus kami panggil Engkau. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menuntun kami ya Tuhan. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Katakan dengan setengah suara. Haleluya Yesus. Menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Angkat tanganmu dan katakan, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Haleluya. Nanti kakak Seni masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Semua adik-adik ambil sikap doa yang baik, tutup matanya, lipat tangannya, ikuti Kak Seni berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, terlebih
guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak Mike Tikit yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Mari semuanya Alkitabnya diambil. Yang sudah menyiapkan Alkitabnya boleh langsung dipegang. Buku catatannya boleh langsung dipegang. Kita dengarkan firman Tuhan. Hai, selamat pagi anak-anakku semua. Kita boleh beribadah pagi ini semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Gimana kabar kalian pagi ini? Tante Ida berharap kalian semua pada sehat, pada semangat, pada kuat. Tapi mungkin ada salah satu yang sakit mungkin, yang lagi nggak sehat. Tetapi mari kita berdoa dan percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkan kita. Amin. Puji Tuhan. Anak-anak, pagi hari ini Tante Ida akan berbagi semangat buat kalian. Ya, sesuai dengan judul di buku kerikma kita pagi ini, tertanggal hari ini, tanggal 23 Agustus 2020. Judulnya Berbagi Semangat. Ya, judulnya Berbagi Semangat. Dalam hal apa berbagi semangat? Di sana, di buku itu dikatakan bahwa semua orang mempunyai rasa takut. Ya, semua orang mempunyai rasa satu saat dia tidak berani menghadapi sesuatu. Dia merasa gentar, ya, dia merasa takut. Itu manusiawi, semua manusia merasakan itu anak-anak. Tante juga merasakan kok. Kita takut dalam hal apa? Ayo. Terutama anak-anak, takutnya apa? Mungkin kalian takut saat dalam kegelapan. Ya, kita semua pasti takut dalam kegelapan anak-anak. Bayangin aja, lagi enak-enak di kamar, lagi mau tidur. Baru mau tidur, tiba-tiba pet, lampunya mati. Wah, pasti kalian langsung teriak, "Mama, Papa," ya. Lampunya mati. Nah, itu contoh yang biasa kita alami, ya. Terus takut apa lagi? Takut sama binatang buas, takut sama macan. Kita takut pasti ya. Siapa yang pernah ke kebun binatang? Nggak mungkin dong kita kalau ke kebun binatang deket-deket sama binatangnya. Pasti ada rasa takut. Terus takut apa lagi? Takut menghadapi ujian, takut tidak lulus. Takut mau menghadapi semesteran, takut nilainya jelek. Nah, ini ya yang kita hadapi sehari-hari seperti ini, anak-anak. Rasa takut itu ada di dalam kehidupan kita manusia. Nah, terlebih lagi sekarang ini anak-anak. Anak-anak merasa takut saat ini, apa yang bukan anak-anak saja, kita semua takut. Karena ada wabah saat ini. Wabah penyakit yang menakutkan. Bukan pribadi saja yang takut, tetapi semua manusia di dunia ini takut akan penyakit ini, gentar akan penyakit ini. Anak-anak tahu apa nama penyakitnya? Yang sekarang sedang mewabah di mana-mana, sampai kita nggak boleh sekolah, kita nggak boleh keluar rumah, kita nggak boleh jalan-jalan ke mall. Terus kalau keluar harus pakai masker, harus pakai baju lengan panjang, ya. Semua tidak boleh, harus diam di rumah. Stay at home, katanya ya. Harus diam di rumah, nggak boleh kemana-mana. Supaya kita tidak terjangkit penyakit yang ada saat ini. Ya, ini yang menakutkan kita anak-anak. Penyakit apa namanya? Anak-anak tahu namanya penyakit apa? Jangan dijawab. Jawabnya nanti, ya. Jawabnya nanti di grup kelas masing-masing. Kalian tulis apa nama penyakit yang sedang mewabah, yang sedang kita takuti saat ini. Kalian tulis dan kirim ke grup kelas masing-masing. Oke?
Nah, itu pertanyaan ke Tante Ida. Ya, apapun keadaan kita anak-anak ya, ketakutan apa yang kita alami, tekanan apa yang kita alami, kita merasa gentar, kita merasa takut, ya. Tetapi saat ini Rasul Paulus memberi semangat kepada kita. Rasul Paulus memberi nasihat kepada kita. Yuk, kita buka Alkitab kita di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Apa bunyinya di situ? Apa bunyinya? Ini kita baca sama-sama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17 dan 18. Bersukacitalah senantiasa. Ya, kita harus disuruh bersukacita. Paulus mengajarkan, Paulus menasehati, Rasul Paulus memberi semangat kepada kita supaya kita bersukacita selalu. Lantas dikatakan ayat 17, tetaplah berdoa. Nah, ini dia anak-anak. Ini dia, tetap berdoa. Ini semangat yang luar biasa. Ya, kita harus tetap berdoa dalam keadaan apapun. Karena tidak ada yang dapat menolong kita selain Tuhan, anak-anak. Maka tetaplah berdoa. Lalu di ayat ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, jadi bersyukur. Kita tetap bersyukur dalam keadaan apapun, kita tetap bersyukur. Contohnya nih, bersyukur dalam hal apa? Sepanjang malam kita sudah tidur. Kita tidur nyenyak sepanjang malam. Pagi-pagi kita bangun. Kita bisa mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari baru yang Kau beri kepada kami hari ini. Kami mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sepanjang hari ini. Pimpin langkah kami Tuhan, supaya kami tetap berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Ya, ini ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya anak-anak, seperti anak-anak semua yang ada saat ini. Walaupun beribadah di rumah, ibadah online, tetapi semangat itu tetap ada. Ya, semangat untuk beribadah tetap ada. Tuhan Yesus ada dimanapun kita berada. Kita ibadah di rumah, Tuhan Yesus ada. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Ya anak-anak ya. Kepada semua anak-anak yang ada sedang beribadah pagi hari ini, anak-anak bisa merasakan betapa kasih Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Ya, pagi kita bisa bangun, mamanya sudah buatin susu, atau mbaknya buatin susu, kalian bisa minum susu, makan roti, ada yang langsung sarapan. Betapa bersyukurnya kita. Masih banyak di luar sana anak-anak, orang-orang yang tidak dapat makan. Tidak seperti kalian yang bangun tidur bisa langsung sarapan, bisa langsung minum susu. Ya. Nah, sebab itu kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kita sakit, tetap harus bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Tetaplah berdoa anak-anak. Karena itu adalah jalan keluar buat kehidupan kita. Jalan keluar buat mengatasi ketakutan kita adalah berdoa. Berdoa satu-satunya jalan kita untuk bisa berhubungan dengan Tuhan. Dan di sana nanti Tuhan akan memberi semangat kepada kita. Ya anak-anak ya, semangat yang luar biasa Roh Kudus akan kerjakan buat kehidupan kita. Puji Tuhan anak-anak. Ya, seperti firman Tuhan 2 minggu lalu ya, tanggal 9 Agustus. Firman Tuhannya waktu itu guru-guru sekolah minggu buat drama pendek yang isinya bahwa Joshua menggantikan Musa. Tuhan memilih Joshua menggantikan Musa. Tetapi apa kata Joshua? Ya Tuhan, apakah aku mampu? Apakah aku sanggup? Kata Joshua kepada Tuhan. Dia gentar. Dia takut anak-anak.
menghadapi bangsa Israel, dia takut mau mengatasi bagaimana caranya. Tetapi Tuhan berkata kepada Yosua, kamu jangan takut, kamu jangan gentar, ya. Tuhan katakan itu, aku akan besertamu, ya. Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa, ya. Tuhan katakan kepada Yosua, jangan takut, jangan gentar. Tuhan bersama dengan Yosua. Amin anak-anak, puji Tuhan. Jadi apapun ketakutan kita, semangat kita selalu ada karena Tuhan ada beserta dengan kita. Anak-anak, kalau kalian bisa menyemangati adik-adikmu atau menyemangati temanmu yang lagi dalam keadaan takut atau putus asa, umpamanya seperti gini, pelajarannya kok sulit banget sih ya, capek saya belajar, capek, nggak ngerti-ngerti. Kamu yang jadi kakak, datengin adikmu, ada apa dek? Yang mana yang sulit? Coba sini kakak lihat. Sini dong, sini. Kakak ajarin. Yang mana yang sulit? Ayo fokus belajar. Fokus dengan pelajaranmu. Kamu pasti bisa. Pasti bisa. Nah, ini adalah kata semangat yang kalian harus bisa berikan kepada saudaramu, kepada adik-adikmu. Ada juga, mungkin ada kakak yang pernah dia takut salah sama mamanya. Dia bilang, dek aku takut karena aku buat salah sama mama, aku takut dimarahin. Si adik bilang, kak jangan takut, kakak datang aja ke mama, minta maaf sama mama, pasti mama nggak marah deh. Gitu, kasih semangat begitu ya. Ada kata-kata semangat yang kalian bisa buat di dalam rumah beserta saudara-saudara kalian. Oke, pagi ini definisi dari cerita kita adalah memberi semangat kepada teman atau kepada saudara. Kalau kalian susah mencari kata semangat, cari di Alkitab. Ada banyak ya. Di Keluaran ada kata semangat, di Ulangan ada, di Mazmur ada banyak. Coba salah satu kalian cari. Di mana ada kata semangat itu? Kalau kalian dapat, kalian jawab soal nomor 2-nya Tante Ida di grup kelas masing-masing. Ya, tadi pertama apa? Apa nama penyakit saat ini yang sedang mewabah? Yang kedua, kalian cari kata-kata semangat di dalam Alkitab. Nah, yang ketiga, apa bunyi firman Tuhan di 1 Tesalonika ayat 17? Apa bunyi firman Tuhan yang ada di 1 Tesalonika 5 ayat 17? Kalian tulis dan jawab di grup kelas masing-masing. Oke, ada 3 pertanyaan dari Tante. Nanti kalian jawab semua ya. Baik anak-anak, pagi ini kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Mari anak-anak bangkit berdiri semua. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kembali pada akhir ibadah kami pagi ini Tuhan. Kami datang mengucap syukur, Tuhan sudah tolong kami sehingga kami dapat beribadah pagi ini. Ini semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya apa yang kami lakukan pagi ini, apa yang kami perbuat pagi ini ya Tuhan, penyembahan kami, pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa yang baik. Begitu juga kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar saat ini. Bapa, beri kepada kami hati untuk saling mengasihi. Beri kami hati untuk kami saling menyayangi satu dengan yang lain. Seperti firman Tuhan pagi ini mengajarkan kami untuk kami dapat bisa berbagi kepada yang lain. Tuhan Yesus, firman-Mu kekuatan bagi kehidupan kami. Sebab itu mari Tuhan, Engkau pakai anak-anak-Mu semuanya menjadi berkat bagi saudaranya, bagi teman-teman di sekelilingnya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami juga bersatu di dalam doa bagi bangsa dan negara kami Bapa, yang kami sekarang sedang menghadapi pandemi ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, harapan kami hanya kepadamu. Engkaulah yang dapat menolong kami, melindungi kami Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami terhindar dari penyakit ini. Kami percaya dan yakin hanya kuasa darah Yesus Kristus yang sanggup menghindarkan kami dari penyakit ini, yang sanggup menghindarkan kami dari semua kejahatan dunia ini. Kami percaya dan yakin Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau senantiasa melindungi kami semua. Tuhan memberkati anak-anak Mike Tikit yang ada sedang beribadah pagi ini. Tuhan, mungkin di antara mereka ada yang sakit. Mari Tuhan, Kau jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berilah kesembuhan kepada mereka. Begitu juga mungkin di antaranya ada orang tua yang sakit. Tuhan juga menjamah. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Bapa, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu, guru-guru Mike Tikit yang ada melayani pagi ini. Tuhan memberkati, Tuhan pakai terus kami menjadi alat-Mu, sehingga kami bisa membimbing anak-anak Mike Tikit menuju ke jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami akhiri ibadah kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sampai di sini firman Tuhan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua, dan anak-anak harus tetap semangat di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.